Masih dengan Sang Pencerita, salam dari Sungai Lilin untuk saudara-saudari. Ini edisi khusus untuk orang-orang Katolik, dimanapun Anda berada. Kesempatan yang spesial ini, Sang Pencerita akan membagikan surat wasiat dari Paus Emeritus Benediktus. Surat ini aslinya ditulis dalam bahasa Jerman, kemudian diterjemahkan oleh Pater Markus Solo Kubuta SVD. Ini adalah pastor orang Indonesia, Serikat SVD yang sekarang bertugas di Vatikan, spesial di PCID. Itu satu badan yang membantu Paus dalam urusan dialog antara umat Katolik dan umat Muslim. Ini adalah suara asli dari Pater Markus Solo Kubuta SVD. Pemirsa yang terkasih, pada tanggal 29 Agustus 2006, artinya 1 tahun setelah resmi diangkat menjadi pemimpin Gereja Katolik sedunia, Paus Benediktus ke-16 menulis sebuah wasiat rohani. Saya terjemahkan dari teks asli bahasa Jerman yang berjudul Mein Geistliches Testament, artinya wasiat rohani saya. Di saat-saat akhir hidup ini, ketika saya melihat ke belakang selama beberapa dekade yang telah saya lalui, hal pertama yang saya lihat adalah betapa saya harus berterima kasih. Di atas segalanya, saya berterima kasih kepada Tuhan, pemberi segala anugerah yang baik, yang memberi saya hidup dan memimpin saya melewati banyak kesengsaraan, mengangkat saya kembali, dan juga di saat saya hendak tergelincir, Ia memberikan saya cahaya wajahnya berulang kali. Menengok ke belakang, saya melihat dan memahami bahwa bahkan jalan yang gelap dan sulit adalah keselamatan bagi saya, dan bahwa di sana Dia membimbing saya dengan baik. Saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya yang memberi saya hidup di masa-masa sulit, dan dengan pengorbanan besar memberi saya rumah yang indah dengan cinta mereka, yang bersinar sepanjang hari, ibarat cahaya yang benderang hingga hari ini. Iman ayah saya yang jelas mengajari kami anak-anaknya untuk percaya dan tegak berdiri sebagai penuntun di tengah semua pergelutan pengetahuan ilmiah saya. Kesalehan yang tulus dan kebaikan hati ibu tetap menjadi warisan yang tidak pernah cukup saya syukuri. Kakak perempuan saya telah melayani saya tanpa pamrih dan dengan perhatian yang baik selama beberapa dekade. Saudara laki-laki saya berulang kali membuka jalan dengan penilaiannya yang mencerahkan, dengan tekadnya yang kuat dan dengan keceriaan hatinya. Tanpa tuntunan dan pendampingan mereka yang setia itu, saya tidak mungkin bisa menemukan jalan yang benar. Saya berterima kasih kepada Tuhan dari lubuk hati saya untuk banyak sahabat, pria dan wanita, yang selalu ditempatkannya di sisi saya. Untuk para mitra kerja di semua tahap perjalanan saya, untuk guru dan siswa yang Dia berikan kepada saya. Saya dengan penuh syukur mempercayakan Anda semua kepada kebaikan-Nya. Dan saya ingin berterima kasih kepada Tuhan atas tanah air saya yang indah di kaki pegunungan Alpen Bavaria, di mana saya diizinkan untuk berulang kali melihat kemuliaan Sang Pencipta sendiri yang bersinar. Saya berterima kasih kepada orang-orang di tanah air saya karena telah mengizinkan saya mengalami keindahan iman mereka berulang kali. Saya berdoa agar negara kita tetap menjadi negara yang beriman, dan saya meminta Anda, saudara-saudari yang terkasih, jangan biarkan diri Anda dijauhkan dari iman. Akhirnya, saya berterima kasih kepada Tuhan atas semua hal indah
yang saya alami di berbagai tahapan perjalanan saya, terutama di Roma dan Italia yang telah menjadi tanah air kedua saya. Saya dengan tulus meminta maaf kepada siapapun yang mungkin telah saya perlakukan secara tidak adil. Apa yang saya katakan tadi kepada orang-orang sebangsa saya, ingin saya katakan juga kepada semua yang telah dipercayakan untuk pelayanan saya di dalam gereja. Berdirilah teguh dalam iman. Janganlah biarkan dirimu dibingungkan. Seringkali ilmu pengetahuan, di satu sisi ilmu alam, di sisi lain penelitian sejarah, terutama penafsiran kitab suci, memiliki pemikiran yang tak terbantahkan yang bertentangan dengan iman Katolik. Saya telah menyaksikan perubahan-perubahan dalam ilmu alam dari jauh dan dapat melihat bagaimana kepastian-kepastian klise yang tampak melebur terhadap iman terbukti sebenarnya bukan ilmu pengetahuan, melainkan hanya merupakan interpretasi filosofis yang nampak dekat dengan ilmu pengetahuan. Seperti halnya iman, tentu saja, dalam dialog dengan ilmu pengetahuan alam, menemukan batas jangkauan pernyataannya, dan dengan demikian belajar untuk lebih memahami hakikatnya. Selama 60 tahun sekarang, saya telah mengikuti jalur teologi, khususnya juga studi Alkitab, dan dengan perubahan generasi, saya telah melihat keruntuhan tesis-tesis yang tampaknya tak tergoyahkan, yang ternyata hanyalah hipotesis belaka. Generasi liberal seperti Harnack, Jülicher, dan lain-lain. Generasi eksistensialis seperti Bultmann dan lain-lain. Dan generasi Marxis. Saya telah melihat dan terus melihat bagaimana nalar keimanan muncul kembali di tengah kusutan hipotesis. Yesus Kristus adalah benar-benar jalan kebenaran dan hidup. Dan gereja dengan segala kekurangannya adalah benar-benar tubuhnya. Akhirnya, saya dengan rendah hati meminta, doakan saya agar Tuhan mengizinkan saya masuk ke rumah kekal, terlepas dari semua dosa dan kekurangan saya. Doa saya yang tulus, hari demi hari, ditujukan kepada semua orang yang dipercayakan kepada saya. Benedictus Pontifex Primus ke-16. Baik para saudara, Anda mungkin bertanya mengapa saya memakai pakaian seperti ini, hanya untuk menunjukkan bahwa apa yang disampaikan dalam surat wasiat Paus Emeritus Benedictus adalah berhubungan dengan keluarga. Dalam surat itu kita sudah dengar bersama bagaimana dia mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan dengan jujur dia mengatakan bahwa dia belajar bagaimana mengerti dan mengimani Tuhan melalui kedua orang tua dan saudara-saudari. Itu berarti Paus Benedictus mengajarkan tentang Ecclesia Domestica, tentang gereja rumah tangga yang memang sekarang sedang kita gencar-gencar secara pastoral agar semua keluarga menjadi gereja-gereja mini yang kuat. Ketika di mana-mana kita sangat sulit untuk mendirikan bangunan gereja secara fisik, maka yang bisa kita harapkan adalah penguatan di dalam keluarga-keluarga agar bisa menjadi gereja-gereja sel terkecil dari gereja itu sendiri. Itu berarti setiap bapak dan ibu dipanggil untuk menjadi imam di dalam rumah, menjadi pastor-pastor paroki di dalam gereja rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Paus Emeritus Benedictus di dalam keluarganya. Imannya bertumbuh dan berkembang ketika melihat bapaknya. Imannya terus-menerus semakin diperkuat ketika dia melihat ibunya yang sederhana, yang mengajarkan tentang pengampunan, tentang cinta kasih, tentang perdamaian. Dia juga belajar dari saudara-saudarinya
bagaimana menumbuh kembangkan persaudaraan di antara mereka. Secara lebih luas, sebenarnya surat itu juga mengajarkan kepada kita untuk masuk dalam keluarga yang lebih besar, yaitu dalam budaya atau kultur kita masing-masing. Semua kita terpanggil agar tidak melepaskan budaya. Kita mesti bertumbuh dengan akar budaya yang kita miliki. Karena Tuhan tidak pernah keliru untuk melahirkan kita di dalam budaya tertentu, di tempat tertentu. Disitulah Firdaus kita. Kita menemukan ada janji tentang kebaikan, tentang kebenaran dalam setiap budaya. Kita terpanggil untuk mencintai budaya agar kita bertumbuh dan berkembang tanpa melepas akar budaya. Itulah sebabnya saya memakai pakaian ini, karena kemana-mana saya pasti membawa, karena saya tidak bisa melupakan akar budaya, karena disitulah awal mula kita belajar tentang filosofi yang diturunkan oleh nenek moyang dari masing-masing kultur tertentu. Kita juga bersyukur bahwa ada beragam bahasa. Dari sinilah kita lalu bisa menerima perbedaan yang ada dalam budaya-budaya lain. Ketika saya mencintai budaya saya, tidak serentak saya menolak budaya lain. Tapi saya hanya bisa mencintai budaya lain kalau saya mencintai budaya sendiri. Demikian pun agama. Kita bersyukur bahwa perjalanan agama Katolik sudah jauh sekali sampai masuk ke dalam budaya-budaya. Sudah banyak sekali kitab suci diterjemahkan sampai ke budaya-budaya dan bahasa-bahasa yang paling kecil. Di Indonesia ini ada banyak sekali kitab suci yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa daerah. Nah, itulah yang mungkin mau ditekankan oleh Paus Emeritus Benediktus ketika dia berbicara tentang keluarga. Selain bahwa keluarga adalah tempat di mana kita kembali, lalu dari keluarga yang kecil ini, dari gereja yang kecil, kita bertumbuh dan berkembang wilayah lebih luas, selain budaya juga negara. Lalu yang terakhir adalah keluarga dalam kemanusiaan, karena kita berasal dari satu ciptaan yang sama. Semoga surat wasiat dari Paus Benediktus meneguhkan kita sebagai orang Katolik di seluruh dunia sambil bersyukur pada Tuhan bahwa kita adalah satu keluarga, gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Salam damai untuk kita semua dari Sungai Lilin. Tuhan memberkati.